Selamat siang adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Abikun, hari ini kita akan membahas mengenai uji binomial dan uji Chi-square. Uji binomial dan uji Chi-square kita pakai untuk menganalisis data yang menggunakan skala pengukuran variabel dengan skala nominal. Uji binomial digunakan dalam menguji hipotesis deskriptif, sedangkan uji Chi-square dipakai selain untuk menganalisis hipotesis deskriptif, juga bisa digunakan untuk menganalisis uji komparatif, hipotesis komparatif, baik yang dua sampel atau lebih dari 2 sampel. Uji Chi-square digunakan untuk menganalisis hipotesis komparatif 2 sampel, di mana hubungan antar variabel itu bersifat bebas atau independen. Sedangkan untuk hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel, uji Chi-square bisa digunakan menguji data-data baik yang berasal dari sampel yang memiliki hubungan satu sama lain ataupun sampel yang bebas, tidak ada hubungan satu sama lain. Baik, selamat mengikuti video pembelajaran ini. Semoga dengan video ini segala penjelasan dapat dimengerti. Terima kasih. Baik, selamat siang. Kita akan membahas tentang uji binomial, ya. Apa yang dimaksud dengan uji binomial? Jadi dari namanya kita sudah bisa menerka yang dimaksud uji binomial adalah uji yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang suatu proporsi dari populasi. Jadi data yang cocok untuk melakukan pengujian ini adalah data-data yang berbentuk nominal dengan 2 kategori, ya. Jadi dalam hal ini semua pengamatan-pengamatan yang ada di dalam populasi ini akan masuk dalam kualifikasi tersebut, ya, yaitu 2 klasifikasi itu. Jadi bila proporsi pengamatan yang masuk dalam kategori pertama misalnya adalah sukses, ya, atau diberikan gambar lambang P, maka proporsi yang masuk dalam kategori yang kedua adalah yang gagal, ya, dan dia diberikan notasi Q atau 1 min P. Karena kita ketahui bahwa nilai maksimal dari peluang itu adalah 1. Jadi kalau peluang untuk mendapatkan kategori sukses adalah P, maka peluang untuk kategori yang gagal itu adalah 1 min P atau disebut juga dengan Q. Baik. Tadi sudah diterangkan bahwa data yang digunakan dalam uji binomial itu adalah jenis data nominal. Namun syaratnya adalah dengan sampel yang kecil, ya. Jadi 2 kelas yang tadi yang kita katakan sebagai sukses dan gagal itu misalnya di sini juga bisa dengan kasus misalnya pria dan wanita. Jadi atau senior dan junior. Jadi angka-angka yang ada itu hanya untuk membedakan bahwa ada perbedaan, begitu, ya. Jadi tes binomial itu bertipe goodness of fit karena dari tes ini dapat diketahui ada tidaknya perbedaan yang berarti antara sampel dengan populasinya, ya. Nah, uji binomial itu dilakukan pada keadaan yang di dalamnya harus terpenuhi 3 syarat, ya. Yang pertama adalah percobaan yang menghasilkan salah satu dari 2 kemungkinan. Tadi sudah saya katakan, jadi
bisa digunakan untuk percobaan yang menghasilkan salah satu dari dua kemungkinan hasil yang saling terpisah satu sama lain, ya. Jadi misalnya tadi sukses atau gagal, bagus atau jelek, ya, pria atau wanita, begitu, ya. Hanya masuk dalam dua kategori. Yang kemudian syarat yang kedua adalah probabilitas yang sukses itu ditulis dengan nilai P. Nah, ini nilainya selalu tetap dari percobaan yang satu dengan percobaan yang lainnya, ya. Jadi itu terlihat seperti itu, bahwa nilai yang probabilitas yang sukses atau peluang terjadinya sukses itu nilainya selalu tetap jika dilakukan beberapa kali percobaan, ya. Lalu syarat yang ketiga yang harus terpenuhi ialah percobaan-percobaan itu bersifat independen. Artinya hasil dari satu percobaan tidak akan mempengaruhi terhadap percobaan yang lain. Jadi saling bebas, ya. Kemudian kita lanjutkan, kita melihat ada beberapa asumsi, ya, asumsi yang digunakan oleh uji binomial ini. Apa saja itu? Yang pertama, asumsi yang pertama adalah dilakukan beberapa kali percobaan. Jadi ada N percobaan dan itu hasil dari percobaan yang satu dengan percobaan yang lainnya adalah independen, bebas, tidak terkait sama sekali, ya. Asumsi yang kedua adalah masing-masing percobaan itu mempunyai probabilitas yang sama, yaitu P, ya, untuk masuk pada kategori yang pertama. Dan 1 min P masuk ke kelas kategori yang kedua. Ya. Lalu kita perhatikan selanjutnya apa saja hipotesis yang ada di dalam uji binomial, ya. Tadi sudah dikatakan uji binomial untuk menganalisis data, menguji hipotesis dengan hipotesis deskriptif. Maka uji hipotesis yang bisa dikeluarkan dari uji ini adalah misalnya untuk uji dua sisi, H0 adalah P sama dengan P0, ya, dan HA atau H1 maka P tidak sama dengan P0, ya. P0 atau Q, ya, begitu, ya. Jadi uji dua sisi itu H0-nya adalah P sama dengan P0, atau dengan perkata lain HA atau H1 adalah P tidak sama dengan P0. Sedangkan kalau uji hipotesis satu sisinya itu seperti yang sudah Ibu terangkan sebelumnya, maka itu sudah mengarah apakah lebih besar atau lebih kecil, sehingga hanya ada terjadi satu kemungkinan. Jadi kalau H0 adalah P lebih kecil sama dengan P0, maka H1 atau HA adalah P lebih besar dari P0. Begitu, ya. Hanya itu peluangnya, tidak ada peluang lain. Atau mungkin kemungkinan yang kedua, kalau H0 adalah P lebih besar dari P0, maka HA-nya P lebih kecil dari P0, ya. Ingat, ini hipotesisnya. Ini saya ada berikan contoh kasus, ya. Misalnya suatu perusahaan yang sukses ini memproduksi suatu jenis minuman yang dikemas dalam dua bagian warna. Jadi ada minuman yang dikemas dalam warna hitam dan warna putih, dua. Nah, perusahaan tersebut ingin mengetahui apakah masyarakat lebih senang minum yang terbungkus warna hitam atau yang warna putih, ya. Jadi dia ambil sampel, 20 sampel, diambil secara acak. Ternyata 14 itu senang dengan warna putih dan 6 orang senang dengan warna hitam. Secara kasat mata kita katakan bahwa masyarakat lebih menyenangi minuman yang berwarna dengan kemasan berwarna putih. Namun jangan salah, kita harus menguji dulu secara statistik apakah benar pandangan kasat mata kita, ya. Kita akan menguji dengan uji binomial. Karena apa? Kita perhatikan variabelnya. Variabelnya adalah minuman yang terbungkus warna hitam dan minuman yang terbungkus warna putih. Nah, kedua ini memiliki skala pengukuran nominal karena warna hitam
dengan warna putih hanya untuk membedakan, ya. Bukan berarti warna hitam lebih baik dari warna putih atau warna putih lebih baik dari warna hitam, hanya membedakan. Itu terpenuhi dari syarat uji binomial, ya. Datanya memiliki skala pengukuran nominal. Lalu yang kedua, ujinya, hipotesisnya ini adalah hipotesis deskriptif. Karena perusahaan ingin mengetahui apakah masyarakat lebih senang minuman yang terbungkus oleh warna hitam atau minuman yang terbungkus dari warna putih. Ya, ini hanya satu jenis minumannya, jadi dia adalah deskriptif. Nah, kita buat misalnya judulnya adalah kecenderungan masyarakat memilih jenis minuman. Jadi H0-nya adalah jumlah masyarakat yang memilih jenis minuman yang bungkusnya berwarna hitam dan berwarna putih adalah sama, ya. Jadi P1 sama dengan P2, ya, atau dalam keterangan sebelumnya dikatakan P sama dengan P0, yaitu 0,5, ya, karena peluang itu hanya 1 dibagi 2 jadi masing-masing setengah, 0,5. Nah, H1-nya lawannya. Jadi jumlah masyarakat yang memilih jenis minuman yang bungkusnya berwarna hitam dan jumlah masyarakat yang memilih minuman yang bungkusnya warna putih itu berbeda. Satunya adalah jumlah masyarakat yang memilih jenis minuman yang bungkusnya berwarna hitam itu berbeda dengan yang memilih berwarna putih, ya. Jadi P1 tidak sama dengan P2, ya. Jadi tidak sama dengan 0,5, ya. Itu H1-nya. Sedangkan H0-nya adalah P sama dengan P0 sama dengan 0,5. Kita perhatikan, jadi dalam SPSS bisa kita masukkan datanya, kita lihat, maka data yang ada adalah diperoleh dengan warna hitam N6 dan warna putih N14, ya. Diperoleh nilai eksak signifikansi totalnya adalah 0,115, ya. Jadi karena eksak signifikansinya 0,125 atau lebih besar dari 0,05, maka berarti H0 ditolak, ya, atau H1 diterima. Jadi ada perbedaan bagi masyarakat atas jenis minuman yang bungkusnya berwarna hitam dan bungkusnya berwarna putih, ya. Ini terlihat dengan kasat mata bahwa 70% memilih jenis minuman yang bungkusnya berwarna putih dan 30% memilih jenis minuman yang bungkusnya berwarna hitam, ya. Jadi sederhana sekali sebenarnya. Oke. Jadi kesimpulan, uji binomial itu digunakan untuk menguji hipotesis tentang suatu proporsi dari suatu populasi. Data yang cocok untuk melakukan pengujian adalah berbentuk nominal dengan 2 kategori. Dalam hal ini, semua nilai pengamatan yang ada di dalam populasi akan masuk dalam klasifikasi 2 kategori tersebut, ya. Yang kedua, hipotesis yang ada dalam uji binomial adalah hipotesis 2 sisi, yaitu H0-nya P itu sama dengan P0 atau HA-nya P tidak sama dengan P0, atau uji 1 sisi, H0 P lebih kecil dari P0 dan H1-nya atau H-nya P lebih besar dari P0, atau H0-nya P lebih besar dari P0 dan H1 P lebih kecil dari P0, ya. Baik, itu adalah kesimpulan dari uji binomial. Kita akan lanjutkan dengan uji chi-square. Nah, uji chi-square ini disebut juga dengan chi-kuadrat, ya. Jadi kalau kalian baca buku-buku nanti ada yang memakai istilah chi-kuadrat. Jadi uji chi-square merupakan salah satu uji statistik non parametrik, ya.
yang cukup sering digunakan dalam penelitian yang menggunakan dua variabel, di mana skala data kedua variabel ini adalah nominal, ya, atau untuk menguji perbedaan dua atau lebih proporsi sampel, ya. Jadi ini keistimewaan dari chi-square. Chi-square bisa menguji hipotesis deskriptif dan juga hipotesis komparatif, ya. Ada beberapa syarat-syarat dari uji chi-square, ya. Yang pertama, syarat yang pertama adalah tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut dengan actual count itu sebesar 0. Tidak boleh, ya, tidak ada sel yang nilai frekuensi aktualnya itu sebesar 0, ya. Lalu yang syarat yang kedua adalah apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga dengan expected count kurang dari 5. Ya, tidak boleh. Lalu syarat yang ketiga adalah apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalnya 2x3, itu maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20%, ya. Jadi kalau tabel kontingensinya 2x2 itu tidak boleh ada nilai harapannya yang kurang dari 5, tetapi untuk tabel lebih dari 2x2 itu tidak boleh ada frekuensi harapan yang nilainya kurang dari 5, tidak boleh lebih dari 20%, ya. Kemudian bagaimana? Apa saja pengujian dari uji chi-square? Jadi uji chi-square itu dapat digunakan untuk menguji yang pertama adalah ada tidaknya hubungan antara dua variabel yang independen, ya, dua variabel independen. Yang kedua, uji chi-square juga untuk melihat homogenitas antara subkelompok, ya. Jadi uji chi-square itu untuk bentuk distribusi atau goodness of fit, ya, itu kegunaan dari uji chi-square. Nah, ada beberapa karakteristik dari chi-square yang perlu kita ketahui. Yang pertama, nilai dari chi-square itu harus selalu positif, ya. Karena nanti Anda lihat rumusnya itu kuadrat, ya. Jadi nilainya selalu positif. Lalu terdapat beberapa keluarga distribusi chi-square, yaitu dengan derajat bebas 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Juga bentuk distribusi dari chi-square itu adalah menjulur pada nilai yang positif, ya. Itu tadi ini secara detail kegunaan dari chi-square. Yang pertama, chi-square dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya asosiasi antara dua variabel yang independen, ya. Yang kedua, dapat melihat homogeneity test atau kelompok yang homogen. Lalu yang ketiga, uji chi-square itu dapat digunakan untuk menguji kenormalan, ya, dengan melihat distribusi datanya, goodness of fit test, ya. Kemudian yang keempat, uji chi-square dapat digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi, ya. Dan yang kelima, digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya korelasi dari variabel yang dianalisis. Dan yang keenam, uji chi-square itu cocok digunakan untuk data kategorik, data distrik, dan atau data nominal, ya. Nah, kita lihat bagaimana langkah penyelesaian analisis data dengan uji chi-square, ya. Yang pertama, uji chi-square untuk satu sampel, ya. Jadi untuk hipotesis deskriptif. Nah, chi-square dari satu sampel digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi itu terdiri dari dua atau lebih kelas, di mana data itu berbentuk nominal dan sampelnya adalah sampel besar.
Jadi tadi kalau sampel kecil kita memakai uji binomial ya. Kalau sampelnya sampel besar menggunakan chi-square ya. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah pengerjaan dari uji square. Yang pertama, seperti biasanya kita menentukan dulu H0 dan H1-nya ya. Jadi kalau H1 terdapat perbedaan, maka H0-nya tidak terdapat perbedaan ya. Lalu kita hitung statistik ujinya ini dengan rumus seperti ini. Lalu ditentukan titik kritis ya. Titik kritis. Kita membandingkan chi-square yang diperoleh dengan perhitungan chi-square tabel dengan derajat bebas adalah K-1 ya. Nah, jadi kesimpulan, contoh ya. Contoh Badan Eksekutif Mahasiswa itu akan melakukan open recruitment untuk kepengurusan tahun 2018 ya. Jadi sebuah penelitian itu dilakukan untuk mengetahui perbedaan minat mahasiswa baru angkatan 2017 dalam memilih pilihan departemen yang tersedia dalam BEM. Jadi penelitian dilakukan terhadap 40 mahasiswa baru ya, angkatan 2017 ya. Taraf nyatanya 5% ya. Lalu melihat apakah terdapat perbedaan pilihan ya. Mahasiswa baru angkatan 2017 itu dalam memilih pilihan departemen yang tersedia dalam BEM ya. Nah, datanya seperti ini ya. Ini lihat. Jadi pilihan departemen itu diberi kode ya. Kode 1, kode 2, kode 3 dan kode 4. Kode 1 untuk departemen sumber daya manusia ya. Jadi mahasiswa yang memilih dia lebih menyukai departemen sumber daya manusia itu diberikan kode 1 ya. Sedangkan kode 2 itu untuk departemen olahraga dan seni ya. Olahraga dan seni. Dan yang ketiga untuk departemen kesejahteraan masyarakat KESMA, dan yang keempat untuk departemen pengembangan masyarakat ya. Itu kita lihat dari data yang ada, berarti mahasiswa dengan responden nomor 1 sampai nomor 13 ini memilih departemen sumber daya manusia ya. Sedangkan mahasiswa, jadi ada 13 orang ya yang memilih sumber daya manusia. Responden nomor 14 sampai responden nomor 29 ya, itu memilih departemen olahraga dan seni ya. Sedangkan yang memilih kesejahteraan masyarakat itu hanya 2 ya, hanya 2 mahasiswa, yaitu mahasiswa dengan nomor responden 30 dan mahasiswa dengan nomor responden 31 ya. Dan sisanya semua memilih sebagai pengembangan masyarakat ya, departemen pengembangan masyarakat. Nah, kita lanjutkan ya. Setelah itu langkah-langkahnya adalah kita menentukan hipotesisnya. Jadi hipotesisnya adalah tidak terdapat perbedaan minat mahasiswa baru angkatan 2017 dalam memilih pilihan departemen yang tersedia dalam BEM. Ya, itu H0. H1-nya terdapat perbedaan minat mahasiswa baru angkatan 2017 dalam memilih pilihan departemen yang tersedia dalam BEM. Ya, itu hipotesisnya. Lalu tadi sudah ada statistik uji. Ya, coba kalian masukkan ya dari rumus yang ada, kalian masukkan dengan data-data yang tersedia dalam tabel ya. Oke, silakan Anda masukkan dan hitung lagi berapa jadi nilai chi-square-nya 11, betul ya, 11. Oke. Kemudian daerah kritis kita tentukan, tadi alfanya adalah 0,05, derajat bebasnya itu karena ada 4 variabel pemilihan departemen, berarti 4-1 ya. Nah, kita perhatikan di chi-square tabel
dengan derajat bebas sama dengan 3 dan alfa 0,05, maka nilainya chi-square tabelnya adalah 7,31. Maksudnya ini adalah hasil chi-square hitungnya adalah 7,31 ya. Jadi di sini nilai chi-square tabel adalah 7,31 ya. Nah, kita perhatikan dengan chi-square hasil perhitungan adalah 11. Jadi tadi H0 ditolak jika ya H0 ditolak kalau chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel ya. H0 diterima jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel ya. Jadi tadi dari hasil ini chi-square hitung 11 ya, lebih besar dari chi-square tabel ya. Maka keputusannya adalah H0 ditolak ya. Karena nilai dari chi-square hitung 11 lebih kecil dari chi-square tabel. Oke, jadi kesimpulannya terdapat perbedaan minat mahasiswa baru angkatan 2017 dalam memilih pilihan departemen yang tersedia dalam BEM. Ya, ini contoh penggunaan chi-square dengan satu sampel. Ya, sekarang bagaimana chi-square dengan dua sampel? Ya, nah sampel independen yang dikatakan ini yang ada pada syarat dari penggunaan chi-square ini digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan dengan penelitian survei. Ya. Sedangkan sampel berpasangan biasanya banyak digunakan dalam penelitian eksperimen. Ya. Jadi chi-square digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berbentuk nominal dan sampelnya besar. Ya, cara perhitungan itu dapat menggunakan rumus yang telah ada ya dalam atau kita bisa menggunakan tabel kontingensi 2x2 ya, 2 baris dan 2 kolom ya. Nah, bagaimana cara pengujiannya untuk uji chi-square 2 sampel? Yang pertama kita tentukan H0 dan H1 ya. Misalnya H0-nya tidak terdapat perbedaan frekuensi dua populasi, maka H1 terdapat perbedaan frekuensi dua populasi. Lalu kita tentukan nilai taraf signifikansinya dan tentukan kriteria pengujian, lalu tentukan statistik ujinya bagaimana, ya. Nah, lalu kita selanjutnya tahap yang kelima kita tentukan bagaimana keputusannya, ya. Jika nilai chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka kita gagal menolak H0 atau kita menerima H0. Tapi kalau nilai chi-square hitung itu lebih besar dari chi-square tabel, maka kita berhasil menolak H0 atau menerima H1 ya. Nah, ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari uji chi-square ini. Nah, kelebihannya adalah konsep chi-square dalam statistik non-parametrik itu mudah untuk dimengerti ya. Dan dia juga bisa digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk hitungan maupun peringkat ya. Selanjutnya perhitungan yang harus dilakukan itu pada umumnya sederhana dan mudah. Ini contoh, ini merupakan ciri dari uji statistik non parametrik. Tapi ada beberapa kelemahan ya dari distribusi chi-square. Yang pertama, uji ini sensitif terhadap banyaknya sampel yang digunakan. Jadi uji ini akan menjadi kurang akurat kalau terdapat nilai frekuensi harapan tadi kurang dari 5 pada tabel kontingensi. Karena itu tidak boleh. Dan juga uji chi-square itu hanya memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel ya. Jadi uji ini tidak memberikan informasi mengenai seberapa besar hubungan yang ada di antara kedua variabel itu ya, atau bagaimana arah hubungan yang ada. Ya. Kemudian kelemahannya yang lain adalah uji chi-square itu hanya digunakan untuk skala data nominal ya, untuk kedua variabel yang diuji ya. Kemudian uji ini lemah digunakan jika kedua variabel tersebut berskala ordinal ya. Jadi uji chi-square itu bergantung pada jumlah marginal dan bukan pada pengurutan dari baris dan kolom ya. Baik. Jadi kesimpulannya adalah uji chi-square atau chi kuadrat itu adalah sebuah uji hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan yang didasarkan oleh hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data
yang diambil untuk diamati. Jadi uji ini sangat bermanfaat dalam melakukan analisis statistik jika kita tidak memiliki informasi tentang populasi atau jika asumsi-asumsi yang dipersyaratkan untuk penggunaan statistik parametrik itu tidak terpenuhi, ya. Jadi chi-square biasanya di dalam frekuensi observasi berlambangkan frekuensi harapan dan didasarkan atas hipotesis yang hanya tergantung pada suatu parameter, yaitu derajat bebas, ya. Jadi chi kuadrat mempunyai masing-masing nilai derajat bebas, yaitu distribusi itu merupakan distribusi chi kuadrat dengan df min 1 dan nilai variabel itu tidak bernilai negatif, ya. Demikian pemaparan dari perkuliahan. Demikianlah adik-adik tayangan video pembelajaran pada hari ini yang bertemakan uji binomial dan uji chi-square. Semoga dengan penayangan video pembelajaran ini kalian dapat melakukan latihan-latihan yang lebih mendalam lagi yang nanti akan dibahas di dalam responsif. Dan harapan kami suatu saat nanti pada saat Anda hendak menyelesaikan studi Anda di jurusan agribisnis, Anda bisa memiliki keputusan apa yang akan adik-adik mahasiswa gunakan untuk menganalisis data dan hipotesis yang ada di dalam penelitian adik-adik. Baik, terima kasih, sampai bertemu